Halo sahabat Permata Jonggol, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di acara Tanya Dokter. Kali ini saya akan mewawancarai Dr. Saraf atau dokter spesialis saraf yang baru saja bergabung dengan Rumah Sakit Permata Jonggol. Dr. Afrida, spesialis neurologi. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik Dr. Tita. Selamat sahabat Permata Jonggol. Baik dok, selamat datang nih dok di acara Tanya Dokter. Tanya Dokter ini kita membahas suatu penyakit untuk edukasi dokter. Nah mungkin kali ini yang ingin saya tanyakan adalah perihal sakit kepala ya dok. Baik dok. Orang itu sering sekali mengabaikan sakit kepala. Mungkin dipikirnya sakit kepala itu hormonal ya dok. Mungkin sakit kepala karena belum makan atau kurang tidur. Nah tapi terkadang tahu-tahu yang udah pas ke dokter saraf itu ternyata sudah parah. Sebetulnya dok, sakit kepala yang seperti apa dok? Dan sakit kepala itu apa dan yang seperti apa seharusnya segera diperiksakan ke dokter saraf? Ya, terima kasih dokter Tita. Iya, jadi memang banyak sekali dari kita atau masyarakat masih menyepelekan untuk hal sakit kepala. Mereka beranggapan sakit kepala itu biasa, kemudian seperti ya kurang istirahat, kurang makan, nanti juga hilang dengan sendirinya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui kepada masyarakat, kapan sih sebaiknya kita mulai aware atau mulai memperhatikan, oh ini kayaknya saya harus ke dokter, ini masih bisa ditangani sendiri. Jadi sebenarnya sakit kepala sendiri sih ada dua tipe gitu. Jadi ada yang namanya, yang pertama itu sakit kepala primer, yang kedua itu sakit kepala sekunder. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang sakit kepala sekunder, di mana pasien harus datang ke dokter spesialis saraf atau ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Yang dimaksudkan sakit kepala sekunder di sini adalah sakit kepala disebabkan karena kelainan organik, terutama karena otak. Jadi keluhannya pertama kali adalah ini sakit kepala yang tidak pernah dialami sebelumnya atau sakit kepala hebat, terutama pada orang tua itu di atas usia 50 tahun. Jadi biasanya kita akan tanya nih dok, ini sakit kepalanya baru pertama kali dok saya alamin. Dulu saya sering sakit kepala, tapi kok ini beda. Dia bilang seperti itu. Ini jadi nyeri kepala hebat yang baru pertama kali dialami. Kemudian disertai oleh gejala-gejala yang lainnya, seperti mual, kemudian muntah atau tanpa disertai mual, jadi langsung muntah pasiennya. Kemudian ada juga beberapa kelainan dari pemeriksaan, contohnya pasiennya bicaranya bisa pelok, kemudian mulutnya mencong. Mungkin orang akan mikirnya itu stroke, tapi tidak semuanya. Begitu, ada disertai juga kelemahan sesisi tubuh, baal atau kebas sesisi tubuh, kemudian kejang, bahkan terburuknya bisa pasiennya sampai penurunan kesadaran. Gitu dok. Jadi harus memang diperhatikan dan intensitas dan frekuensinya. Jadi ada istilahnya slowly progressive. Mungkin saya udah 6 bulan dok sakit kepala. Kemudian tapi kok 3 bulan terakhir, yang dulu 6 bulan masih ya sebulan 1 kali. Sekarang jadinya dalam 3 bulan terakhir 1 bulan saya bisa 4-5 kali. Dulu nggak hilang dengan minum obat. Sekarang harus minum obat, bahkan harus minum paracetamol atau penghilang rasa nyeri sampai 2 tablet. Itu yang disebut slowly progressive. Jadi makin lama makin memberat. Seperti itu sih dok. Dan yang pasti penyebab nyeri kepala sekunder adalah organik, dalam hal ini adalah otak sendiri. Baik itu penyebabnya bisa karena stroke, infeksi di otak, ataupun tumor di kepala, di otak gitu dokter. Menarik sekali ya dokter. Baik pemirsa, jadi jangan sepelekan sakit kepala yang terjadi terhadap kita. Jadi kita harus perhatikan sesering apa ya dok, sesering apa, senyeri apa. Betul, dok. Apakah masih bisa hilang dengan istirahat misalnya dok ya? Betul, dok. Atau misalnya bisa hilang tanpa obat. Jadi kalau misalnya saudara atau sahabat Permata Jonggol mengalami sakit kepala yang dirasakan sepertinya tidak nyaman, tidak berhubungan dengan jadwal haid, tidak berhubungan dengan kurang tidur atau yang lainnya, sahabat Permata sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter saraf. Bisa menemui Dr. Afrida, spesialis neurologi di Rumah Sakit Permata Jonggol. Dr. Afrida, spesialis neurologi, praktek setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai jam 13. Kecuali untuk hari Sabtu beliau praktek jam 8 sampai jam 11. Dr. Afrida juga menerima pasien melalui telemedicine atau telekonsultasi. Sahabat Permata Jonggol bisa menghubungi 0857 106822. Rumah Sakit Permata Jonggol menerima pasien BPJS,
pasien asuransi juga pasien umum. Dan berobat di Rumah Sakit Permata Jonggol tidak perlu khawatir karena rumah sakit kami aman. Semua nakesnya telah tervaksinasi dan kami selalu mengutamakan kebersihan dan higienis rumah sakit. Dokter, terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya. Dr. Tita. Salam sehat selalu sahabat Permata Jonggol. Sampai jumpa.